terjadi penarikan produk atau produk recall, maka reputasi perusahaan kita tuh akan hancur gitu. Halo, kamu yang mampir ke video ini mungkin sedang proses untuk wawancara kerja di posisi Regulatory Affairs atau punya bisnis sendiri dan ingin mendalami soal Regulatory Affairs. Nah, kamu berada di channel yang tepat nih. So, tonton sampai habis, jangan di skip ya. Regulatory Affairs adalah suatu bidang yang memiliki tanggung jawab dalam memahami, menginterpretasikan, dan memastikan kepatuhan suatu perusahaan terhadap peraturan atau regulasi yang berlaku di suatu industri. Perusahaan makanan, obat-obatan, dan kosmetika membutuhkan Regulatory Affairs staff. Nah, contohnya karena aku adalah lulusan teknologi pangan, maka aku bekerja sebagai Regulatory Affairs staff di industri pangan. Jadi, regulasi-regulasi yang aku pelajari adalah regulasi yang berkaitan dengan pangan, terutama pangan olahan. Nah, regulasi atau dasar hukumnya itu bisa bersumber dari peraturan pemerintah, peraturan presiden, undang-undang, dan peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Banyak yang mengira bahwa tugas Regulatory Affairs itu hanyalah berkaitan dengan administratif atau hanya mendaftarkan produk. Padahal Regulatory Affairs itu memiliki fungsi yang sangat penting loh. Yang pertama itu adalah kepatuhan hukum. Karena regulasi itu kan terus berkembang, terus diupdate. Maka perusahaan itu harus memastikan bahwa produk atau layanan yang mereka hasilkan itu memenuhi regulasi atau standar yang berlaku. Nah, jadi tim Regulatory Affairs ini selalu update dengan regulasi-regulasi terbaru dan kemudian menyampaikan kepada tim yang ada di perusahaannya. Yang kedua adalah persetujuan produk. Untuk memasarkan atau menjual produk, kita membutuhkan izin edar dari Badan Regulasi Pemerintah. Contohnya kalau pangan olahan itu dari BPOM. Nah, tim Regulatory Affairs ini bertugas untuk menyusun dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk memperoleh izin edar tersebut. Yang kedua adalah manajemen resiko. Nah, Regulatory Affairs ini harus bisa mengidentifikasi resiko dari produk itu. Misalnya, ketika ada perubahan regulasi, nah, Regulatory Affairs ini melihat di produk itu apakah ada resiko terhadap pelanggaran peraturan. Contohnya, kalau yang sering aku alami itu di produk pangan, aku sering mengecek labelnya, apakah labelnya itu ada indikasi melanggar peraturan label atau periklanan, seperti itu. Yang keempat adalah reputasi dan kepercayaan. Ketika perusahaan atau produk kita itu selalu patuh terhadap regulasi, maka itu juga akan menjadi reputasi yang baik gitu untuk produk dan perusahaan kita di mata konsumen, mitra bisnis, dan juga pihak yang berkepentingan lainnya. Nah, reputasi ini juga berkaitan dengan produk recall gitu ya. Karena jika misalnya produk kita itu melanggar peraturan dan terjadi penarikan produk atau produk recall, maka reputasi perusahaan kita tuh akan hancur gitu. Hanya penting kan bagi kita untuk mematuhi regulasi. Yang terakhir atau yang kelima itu adalah ekspansi global. Ketika kita ini ingin memperluas pasar kita sampai ke mancanegara gitu, sampai ekspor, nah kita juga harus memperhatikan regulasi. Nah, untuk ekspor, maka regulasi yang kita perhatikan adalah regulasi negara tujuan gitu. Kita harus tahu regulasi negara tujuan kita seperti apa agar produk yang mau kita ekspor itu sesuai dan bisa dijual di negara tersebut. Oke, jadi itu tadi penjelasan secara umum mengenai profesi Regulatory Affairs. Dan jika ada yang masih ingin ditanyakan, silahkan tanya di kolom komen. Aku akan terus share mengenai Regulatory Affairs atau tentang regulasi pangan, karena regulasi itu akan selalu update. Jadi jangan lupa subscribe channel aku dan share ke teman kamu yang membutuhkan ya. I'll see you on the next video. Bye!